Shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan diambil dari Kejadian 8 ayat yang keempat. Kita udah terus menerus beberapa hari ini kita diingatkan sama pesan Tuhan ini. Yaitu Kejadian 8 ayat yang keempat saya akan bacakan. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah Batra itu pada pegunungan Ararat. Ya, itu yang menjadi ayat firman Tuhan, pesan Tuhannya. Dan pesan Tuhannya sebenarnya adalah Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Ya, kayaknya nggak nyambung gitu ya. Tapi kenapa Tuhan mengingatkan kita tentang zaman Nuh? Kemarin sudah diingatkan bahwa Tuhan ingatkan bahwa keadaan hari-hari ini di zaman hari ini nih, di saat ini itu mirip seperti zaman Nuh ya. Kondisi yang tidak lebih baik gitu ya hari-hari ini. Dan Tuhan ingatkan tentang Nuh adalah orang yang ada di zaman itu, tetapi orang yang satu-satunya boleh dibilang orang yang bergaul sama Tuhan, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya ya. Nah juga dari pesan Tuhan ini kita diingatkan bahwa apapun saat ini keadaan kita, kondisi kita, Tuhan gak pernah melupakan kita. Jadi dari pihak Tuhan gak ada problem sama Tuhan. Tuhan tetap konsisten, Dia tetap mengasihi kita, Tuhan tetap setia, Tuhan tetap Allah Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Dia tetap seperti itu. Dan juga bagaimana Allah memperhatikan kita secara keseluruhannya kita ya, seperti bagaimana Tuhan mengingat Nuh dan juga binatang-binatang semua Tuhan ingat gitu ya. Nah jadi dari kisah ini juga kita belajar bahwa yang diselamatkan sama Tuhan salah satu binatang adalah babi, betul? Padahal orang bilang babi itu haram. Tapi kalau memang babi itu haram, kenapa Tuhan selamatkan? Mestinya kan udah aja dimatiin semua sama orang-orang jahat karena dia haram. Tapi enggak, ternyata Tuhan selamatkan. Nah, artinya Tuhan peduli dengan banyak hal. Dan dia yang diselamatkan sama Tuhan pun binatangnya salah satunya ada yang namanya anjing. Walaupun dibenci sampai hari ini anjing, banyak yang benci sama anjing, tapi Tuhan selamatkan. Artinya memang Tuhan punya maksud. Makanya kalau Tuhan selamatkan itu karena memang Tuhan punya maksud. Nah artinya dari pihak Tuhan gak ada masalah. Tuhan udah menyatakan bahwa sampai hari ini Dia tidak pernah melupakan umatnya. Nah problemnya kan sebenarnya jadi artinya kalau Tuhan gak ada masalah, masalahnya ada di kita kan, di orang percaya-percaya ini gitu loh. Yang bahkan di dalam pesan Tuhannya dikatakan bahwa masih banyak umat Tuhan yang sekarang dalam pergumulan dan yang terapung-apung dalam masa penantian yang tanpa kepastian. Nah jadi orang-orang yang akhirnya menganggap bahwa aduh udah Tuhan kayaknya gak peduli lagi sama saya, adalah orang-orang yang gini. Kadang-kadang kita ada di dalam seseorang, ada di dalam satu kondisi yang rasanya udah bertahun-tahun ada di dalam pergumulan. Rasanya udah bertahun-tahun di dalam penantian yang gak kunjung ada kejelasan gitu. Ada pergumulan yang aduh kayaknya gak ada jalan keluar. Kayaknya semuanya serba mentok sana mentok sini gitu. Sampai mungkin orang akhirnya berpikir bahwa sebenarnya Tuhan ada gak sih gitu. Kok saya orang percaya aja dalam kondisi seperti ini Tuhan gak tolong. Ini pergumulan saya begitu berat, ini udah bertahun-tahun dan kadang-kadang kelihatan udah berubah nih orang, udah ada kesembuhan nih terjadi. Tapi gak lama kemudian sakit lagi. Dan orang yang kita pikir udah berubah ternyata gila lagi gitu. Kadang-kadang berpikir bahwa sebenarnya Tuhan ada gak sih? Saya udah doa, saya udah melakukan banyak hal tapi kok keadaan kayak gini gitu. Nah ini yang seringkali dipertanyakan orang dalam keadaan terjepit, dalam keadaan putus asa. Tapi minggu ini Tuhan ingatkan bahwa kalau kita pikir Tuhan gak ingat sama kita, Tuhan tetap ingat sama kita. Tuhan tetap peduli sama kita. Nah itu kan jadi kan itu kan cuma yang perasaan kita aja gitu yang kita rasakan. Nah dari
dari pesan Tuhan ini jadi akhirnya kita melihat kembali bahwa Tuhan itu sebetulnya sangat memperhatikan kita walaupun kadang-kadang kita tidak merasakan kepeduliannya Tuhan, ya. Nah, cuman kadang-kadang kita dibawa ke dalam seseorang dibawa sama Tuhan masuk dalam sebuah situasi yang memang sulit. Tuhan bawa kita dalam satu situasi yang memang kayaknya terjepit gitu loh. Apalagi kalau kita ngadepin gini, sakit yang gak sembuh-sembuh. Terus yang kita hadapi ini adalah orang yang kita sangat sayangi. Kita udah doa untuk kesembuhan orang ini dan ternyata gak kelihatan tanda-tanda kesembuhan. Nah kadang-kadang Tuhan bawa kita ke dalam satu posisi yang kayaknya sulit, kesana sini sulit. Kayaknya gak ada jalan keluar. Untuk apa sebenarnya? Sebenarnya ada Tuhan, dan sepertinya Tuhan meninggalkan kita, tapi sebenarnya gini, Tuhan pengen kita kenal hati kita. Seberapa kita punya hati yang percaya penuh sama Tuhan. Nah kan kalau dalam kondisi sulit, kondisi yang terjepit ya, orang bisa ngambil jalan alternatif gitu, karena merasa Tuhan udah gak peduli, ya udah gue pakai cara yang lain aja, cari Tuhan yang mungkin Tuhan yang lain yang lebih peduli gitu. Nah ini kondisi yang namanya kita dalam kondisi yang terjepit ini, itu adalah sebuah gini, kalau kita gak kuat-kuat amat, kalau kita gak punya hati yang betul-betul percaya sama Tuhan ya, itu intimidasi itu bisa datang sama kita yang membuat kita akhirnya goyang. Kita oleng, kita akhirnya oh iya ya jangan-jangan sebenarnya selama ini saya bergumul sendiri. Tuhan entah ada di mana. Nah, berbicara tentang hati ya, kemarin minggu lalu pun kita diingatkan tentang kondisi hati ya. Tuhan bilang berbahagialah orang yang murni hatinya karena dia akan melihat Allah. Nah kondisi hati kita yang Tuhan mau menguji hati kita, apakah hati kita adalah hati yang betul-betul percaya penuh sama Tuhan dalam segala kondisi keadaan. Percaya penuh. Nah artinya kalau bilang percaya penuh, hati yang percaya penuh sama Tuhan kan artinya ini hati yang artinya berbicara tentang iman. Betul gak? Iman itu bukan sesuatu yang ngejelimot, iman itu adalah sesuatu yang yang ada banyak definisi sebenarnya. Yang namanya iman itu adalah percaya penuh sama Tuhan. Dalam segala kondisi artinya. Dalam segala keadaan tetap percaya sama Tuhan. Nah ini yang jadi problemnya juga gini. Nah murid-murid Yesus adalah murid-murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ada kala di mana Tuhan menegur murid-murid, iman kamu kecil. Artinya gini, dalam kondisi, biasanya kondisi yang Tuhan bilang iman kamu kecil itu selalu ada di lingkungan air. Kalau ya nggak tahu ya mungkin saya salah, tapi saya perhatikan bahwa selalu ada di dalam kondisi, ada di tengah-tengah danau lah, ada di tengah laut lah gitu, ada di satu kondisi air. Nah ini yang terjadi juga sama murid-murid Yesus ya. Kita lihat di dalam Markus 4 ayat yang ke-38, ayat yang ke-37 dulu ya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya atau mengapa kamu tidak punya iman?" Nah jadi waktu murid-murid bersama dengan Yesus pun di dalam satu perahu yang sama. Murid-murid merasa bahwa ketika kondisi gelombang yang besar, murid-murid merasa bahwa Tuhan udah gak peduli. Nah jadi kalau kita lihat gini, bahwa kedekatan murid-murid dengan Yesus tidak menjamin bahwa murid-murid itu punya percaya penuh sama Tuhan. Sama Yesus itu gak ada jaminan.
Nah, orang-orang kita juga sebagai murid-murid Yesus, makanya Tuhan ingatkan melalui pesan ini bahwa bukan semua orang yang datang ke gereja rajin ibadah itu punya iman yang percaya penuh sama Tuhan. Ada kalanya di tengah situasi gelombang yang betul-betul tidak bisa terkendali, di dalam situasi yang memang betul-betul sulit, nggak ada jalan keluar. Banyak orang percaya yang akhirnya mempertanyakan, Tuhan peduli nggak sama saya? Tuhan tahu nggak situasi yang sedang saya hadapi? Nah, tapi Tuhan ingatkan kepada murid-murid, kamu tuh iman kamu tuh kecil, kamu nggak punya iman, artinya kamu nggak percaya penuh sama aku. Hati kamu nggak betul-betul percaya sama aku, sampai bisa marah begitu. Nah, jadi artinya Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang terus berjalan di dalam keintiman sama Tuhan. Nah, kalau kita bergaul sama Tuhan, supaya apa? Supaya kalau kita bergaul terus sama Tuhan, maka kita waktu ada kondisi sulit pun kita bisa percaya sama Tuhan. Nah, problemnya orang banyak yang nggak bergaul sama Tuhan, sehingga ketika tantangan datang bertubi-tubi kita sampai mempertanyakan Tuhan, karena kita nggak kenal Tuhan. Nah, kalau dia bilang, oh, saya kan orang yang bergaul sama Tuhan, saya dekat sama Tuhan. Nah, jadi gini, kedekatan kita diukur dari apa sih? Keintiman kita diukur sama apa? Kadang-kadang kita merasa kita dekat sama Tuhan hanya karena gini, kalau kita kaget, oh Yesus. Wah, berarti dia dekat sama Tuhan, hubungannya sedikit-sedikit Yesus nih. Apakah itu? Atau sedikit-sedikit dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan, kurata kesekarabase, oh dia intim nih sama Tuhan. Apakah itu ukurannya? Nah, keintiman gini, kalau kita bicara bergaul sama Tuhan, bergaul intim sama Tuhan gini, artinya gini, kalau kita semua rata-rata semua udah pada menikah lah ya. Orang yang suami istri itu sangat tahu betul yang namanya intim dengan pasangannya. Artinya gini, punya waktu berdua. Dia gak intim di segala tempat. Dia intim, mereka masuk ke kamar. Mereka kunci kamar mereka untuk mereka bisa intim bersama. Betul? Nah, ini yang namanya keintiman. Nah, bukan cuma sekedar karena kalau kita ngomong Yesus, dalam nama Yesus, sedikit-sedikit bahasa roh, terus kita merasa kita udah intim. Dan kita merasa bahwa gini, kalau di rumah kita setel lagu rohani, berarti kita benar-benar orang yang udah intim banget sama Tuhan. Nah, tapi kalau bicara tentang keintiman, suami istri, orang yang sudah menikah, tahu tentang yang namanya hubungan keintiman itu seperti apa. Mereka akan masuk, punya waktu berduaan, mereka akan kunci kamar. Nah, Yesus juga pernah bilang di dalam Injil Matius, kalau kamu berdoa, kamu masuk kamar, kamu kunci kamar kamu. Tutup pintu katanya. Tutup pintu dan dalam bahasa yang lain, lock the door. Artinya satu momen berduaan bersama dengan Tuhan. Kita kasih waktu. Punya waktu berdua bersama Tuhan. Jadi bukan gue intim sama Tuhan, kalau di jalan juga gue selalu gurat, sekarang lagi nyetir, lagi masak, lagi apa, itu bagus. Tapi kan kalau yang namanya suami istri kan kita gak intim di setiap tempat kan. Pasti ada di dalam sebuah ruangan kita memutuskan untuk mengambil satu waktu untuk bersama dengan Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau berbicara tentang mempercayai Tuhan tapi kita tidak pernah intim dengan Tuhan. Nah, itu makanya ketika waktu situasi cuman gelombang kecil mah semua orang juga masih bisa bertahan. Kalau melihat mungkin orang yang sakit di keluarga kita cuman mertua, rasanya kita masih bisa bertahan, kita masih bisa kuat, kita masih percaya sama Tuhan. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita, orang yang sangat kita kasihi, anak kita misalnya, dia sakit. Apa kita masih bisa, udah bertahun-tahun sakit dan tidak ada tanda-tanda kesembuhan, apa kita masih tetap percaya bahwa Tuhan peduli sama kita? Misalnya, waktu anak di rumah sakit misalnya, ya kita percayalah Tuhan pasti tolong.
Tapi waktu anak kita diculik, yang kita gak lihat sosoknya gitu, keadaannya seperti apa yang kita gak pernah tahu. Dan kita berdoa dan ternyata anaknya gak balik-balik, apakah kita masih bisa mempercayai Tuhan? Nah, oleh karena itu untuk berjalan dengan hati yang percaya penuh sama Tuhan, hati yang betul-betul iman kita untuk berjalan dengan iman, perlu sebuah kedekatan, perlu sebuah hubungan yang betul-betul dekat dengan Tuhan. Jangan kita pikir, oh saya aman lah sekarang gini. Kan tadi dibilangin, ini zaman hari ini Tuhan bilang seperti zaman Nuh. Zaman Nuh, zaman yang Tuhan bilang ini zaman yang jahat banget. Orang-orangnya semuanya jahat banget. Nah ngadepin yang seperti itu, kondisi yang seperti itu, apakah kita masih bisa tetap mempercayai Tuhan ketika kita ada di dalam sebuah kondisi kesulitan hidup. Nah jadi kedepannya pun juga kita juga nggak tahu kondisi akan seperti apa, tapi Tuhan ingatkan bahwa kalau kita lihat bahwa di dalam Kejadian 8, bagaimana Nuh ada waktu Nuh masuk ke dalam bahtera ya, Nuh masuk ke dalam bahtera, sekian lama ada di bahtera tanpa tahu apa yang terjadi di luar sana. Karena nggak ada jendela. Nuh cuma diombang-ambing dan Tuhan tidak berbicara sama sekali. Dari yang Tuhan bicara terus sampai akhirnya Tuhan gak berbicara dan Nuh gak bisa lihat kondisi di luar seperti apa. Tapi dia terombang-ambing di dalam bahtera itu. Dia bisa bertanya, sebenarnya Tuhan ada gak sih? Sebenarnya Tuhan masih peduli gak sih sama keadaan kita di sini gitu. Nah tapi yang luar biasanya bahwa Nuh tidak ada sekecil hati pun yang meragukan Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan peduli dengan dia. Kenapa saya bisa yakinkan itu? Karena waktu akhirnya bahtera ini mendarat dan Nuh buat mesbah dan dikatakan bahwa kita lihat ya, dan Tuhan mencium persembahan itu, Tuhan dan menyukai ya. Kita lihat di dalam Kejadian 8 ketika nah ayat yang ke-21, Kejadian 8 ayat yang ke-21. Lalu Nuh mendirikan mesbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mesbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan Tuhan mencium persembahan yang harum itu. Nah jadi ada di dalam Yesaya 1 ayat yang ke-13 kalau gak salah dikatakan bahwa ada persembahan yang baunya itu menjijikkan Tuhan. Dari orang, persembahan yang dipersembahkan dari orang-orang yang Tuhan tahu hatinya gak percaya sama Tuhan juga bisa. Hatinya meragukan Tuhan bisa memberikan persembahan tapi baunya menjijikkan buat Tuhan. Nah Nuh di tengah di tengah gelombang air, di dalam ketidakpastian, dia tetap percaya sama Tuhan. Dia tetap percaya bahwa Tuhan memperhatikan umatnya. Tuhan mengingat dia. Nah jadi artinya ini yang Tuhan ingatkan buat kita semua. Kondisi kita hari ini mungkin kita masih ada orang-orang yang masih di dalam pergumulan yang berat. Nah tapi satu hal, melalui pesan ini kita diingatkan bahwa Tuhan tetap ingat, tetap peduli dengan kita. Oleh karena itu bagian kita adalah kita mempercayai Tuhan. Artinya berjalan dengan iman percaya yang penuh sama Tuhan aja. Nah berjalan dengan iman yang penuh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan itu artinya gini, sama seperti Petrus berjalan di atas air. Nah Petrus itu lagi berjalan dengan iman. Nah berjalan dengan iman itu gak mudah. Kadang-kadang ada keraguan. Nah, Petrus juga ngalamin ada keraguan dan dia tenggelam. Nah kalau kita mau berjalan sama Tuhan, berjalanlah walaupun kadang-kadang ya bener gak sih, bener gak, tapi tetap
percaya sama Tuhan aja. Tetap mempercayai Tuhan. Artinya kita buat mempercayai Tuhan, kita nggak bisa lepas dari kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak punya keintiman sama Tuhan. Itu sulit untuk mempercayai Tuhan. Nah, jadi untuk tetap bisa mempercayai Tuhan dan tetap berjalan dengan iman, tetap kita harus punya waktu untuk baca firman Tuhan. Tetap punya waktu untuk keintiman dengan Tuhan. Nah, berjalan dengan iman, jatuh bangun nggak jadi masalah. Tapi tetap artinya waktu Petrus berjalan di atas air, dia tahu dia berani berjalan di atas air dengan percaya karena dia lihat dia dekat sama Yesus, dia lihat ada Tuhan. Nah, kita nggak bisa berjalan dengan iman kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan. Nah, oleh karena itu untuk kita terus bisa berjalan mempercayai Tuhan dalam segala kondisi sampai kondisi terberat sekalipun juga bagian Tuhan tetap mengasihi kita. Bagian kita adalah kita membangun kehidupan rohani kita lebih lagi. Cuman itu doang. Dan kadang-kadang gini, membangun hubungan dengan Tuhan itu sebenarnya lebih sulit. Dibandingkan orang lebih suka, udahlah doa aja. Orang lebih suka bilang, ya udah berdoa. Tapi untuk membangun hari lepas hari dengan Tuhan itu banyak kali orang merasa itu berat banget. Punya waktu berdua sama Tuhan di dalam kamar, punya waktu bersama dengan Tuhan sekian jam, dan itu buat orang berat. Lebih baik cuman berdoa dan berseru-seru aja deh. Nah, tapi ini yang Tuhan ingatkan buat kita bahwa untuk kita bisa melewati situasi yang sulit, dan mungkin hari ini kita ngalamin situasi sulit yang rasanya nggak ada jalan keluar. Nah, kita nggak tahu ke depannya kita seperti apa, mungkin bisa lebih sulit lagi. Nah, tapi hari ini Tuhan ingatkan kita, ayo punya hubungan, bergaul dengan Tuhan. Sama seperti Nuh di tengah situasi yang tidak menentu, Nuh tetap percaya sama Tuhan. Karena dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang selalu ingat sama umatnya. Tuhan yang selalu peduli sama umatnya. Nah, jangan sampai akhirnya Tuhan bilang, kamu punya iman kecil sih. Jangan, karena hati kita benar-benar nggak punya kepercayaan penuh sama Tuhan seperti murid-murid Yesus. Nah, oleh karena itu biarlah melalui pesan Tuhan pagi ini kita belajar untuk apapun kondisi kita hari ini, kita tetap berjalan dengan percaya penuh sama Tuhan. Kadang-kadang ada keraguan, gak jadi masalah, tapi kita tetap berjalan penuh sama Tuhan. Abraham pun sebelum sampai akhirnya Tuhan bilang dia dikatakan bapak orang beriman pun, dia pernah diuji, dia pernah mengalami yang namanya keraguan-raguan, dia sampai salah mengambil keputusan, dia pernah ngalamin seperti itu. Tapi dia tetap berjalan di dalam keyakinan akan Tuhan, kepercayaan penuh akan Tuhan. Artinya berjalan itu jatuh bangun. Kadang-kadang ragu, kadang-kadang percaya, tapi tetap mempercayai Tuhan, belajar untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Dan akhirnya tentu pasti ada akhir yang luar biasa ketika kita berjalan dengan iman. Oleh karena itu biarlah kita sama-sama belajar pagi hari ini melalui pesan Tuhan ini, kita tetap belajar untuk berjalan dengan iman percaya yang penuh pada Tuhan. Demikian firman Tuhan.